akan dibawakan oleh Kak Nida. Kak Nida ada? Oke, sepertinya Kak Kanida belum masuk ya teman-teman, maka insya Allah tilawahnya akan digantikan oleh Kak Nisa. Kepada Kak Nisa, Anda persilahkan. Oke, kita tilawah teman-teman surat Hud ayat 82 sampai 83. Sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami menggentar balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbuka, yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan Sadaqallahul Azim. Terima kasih buat Kak Nisa yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sambil kita mau memasuki acara kajian kita pada malam hari ini, aku akan ngebacain adab-adab kajian. Nah, tapi sebelum itu, sambil aku bacain adab-adab kajian, aku pengen tahu nih, teman-teman yang semua yang hadir pada hari ini ada 29.000 orang di room Zoom bersama dengan para malaikat yang menaunginya, insya Allah. Aku pengen lihat teman-teman semua ini dari mana. Silahkan untuk chat di kolom chat nanti setelah aku bacakan adab kajian, aku bakal lihat nih dari mana aja. Siapa tahu nanti ada yang satu domisili bisa meet up bareng gitu. Saling menjalin tali silaturahmi ya. Oke, silahkan panitia untuk men-share screen adab kajian kita pada malam hari ini.
Oke, sudah kelihatan. Aku bacain ya, adab selama kajian. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, carilah tempat yang nyaman untuk mengikuti kajian. Ketiga, diharapkan untuk menggunakan nama asli. Jadi, buat teman-teman yang masih pakai nama untuk kuliah, silahkan diganti untuk dijadikan nama asli. Kemudian, usahakan menutup aurat seperti kita saat kajian atau kelas offline. Terus ikatlah ilmu yang kita dapat dengan mencatat di buku atau dalam bentuk digital. Terus peserta diharapkan untuk aktif untuk merespon di kolom chat Zoom dan gunakanlah bahasa yang baik dan sopan saat chat di kolom Zoom ya, teman-teman semua. Kemudian bagi peserta yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera selama kajian berlangsung, silahkan diaktifkan kameranya. Dan yang terakhir, usahakan mengikuti kajian sampai selesai. Nah, itu tadi adab-adab selama kajian. Saya harap teman-teman semua bisa ngikutin kajian kita dan menerapkan adab-adab yang ada ya. Oke, bagi teman-teman yang belum on cam, aku mau lihat dulu nih siapa yang belum on cam, silahkan on cam. Alhamdulillah, sudah ada 36 orang ya. Oke, insya Allah teman-teman, malam hari ini kita bakalan bahas suatu tema yang sangat urgent banget, yang sangat viral banget baru-baru ini. Sebenarnya nggak baru-baru ini aja sih, viralnya itu udah dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sudah viral di zamannya Nabi Lut. Ya nggak sih? Bahkan Allah itu sudah terkan jalan-jalan orang yang memilih memilih untuk masuk ke dalam tema yang kita angkat ini gitu. Udah dispoilerkan sama Allah, tapi Masya Allah, qadarullah, subhanallah, kok bisa terulang lagi di zaman sekarang gitu loh. Bahkan orang-orang pelakunya itu adalah orang-orang yang nggak bisa dibilang orang yang nggak berpendidikan ya, soalnya rata-rata mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dengan gelar-gelar yang nggak ecek-ecek gitu kan. Justru kok bisa gitu loh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang harusnya menjadi panutan baik bagi masyarakat luas, tapi ternyata mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang nauzubillah min zalik, Allah sudah larang gitu. Bahkan Allah sudah spoilerkan nasib mereka nanti gimana di akhirat. Ya, nauzubillah min zalik. Ada yang ingat materi apa? Atau tolong dong aku diingatin kita bakalan bahas apa ini dari clue-clue yang aku sebutkan tadi. Ayo, aktif di kolom Zoom, chat Zoom ya. Aku tungguin nih. Kalau nggak ada yang respon, nggak bakalan mulai. Oke, LGBT ya, benar banget LGBT ya teman-teman. Berarti teman-teman yang respon adalah teman-teman yang nggak asal ikut-ikutan, tapi mereka yang udah tertarik banget sama bahasan ini dan pengen menuntas habis gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini mau bener bareng Allah takdirkan bertemu dengan narasumber yang Masya Allah, yang teman-teman semua pasti udah tahu ya, beliau sosok yang keren banget dan kita bakalan bahas tuntas tentang masalah LGBT ini kepada ahlinya secara langsung gitu. Tapi sebelum aku pakai bahasanya aku aja ya, maaf ya. Sebelum aku mempersilahkan beliau untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini, izinkan untuk membaca CV dari beliau. Oke, bagi. Nama pemateri kita pada malam hari ini yaitu Dr. Ratih Paradini, Esket. Beliau lahir di Wotu tahun 1995. Pendidikan beliau adalah alumni Universitas Muslim Indonesia dan aktivitas sekarang ini adalah dokter, aktivis dakwah, dan penulis. Beliau juga merupakan founder dari dokter.com.hijrah dan riwayat organisasi beliau ini Masya Allah banyak banget ya teman-teman. Di antaranya itu kalau misalnya aku sebutkan satu-satu nggak bakalan habis nih sampai besok. Jadi aku yang terbaru aja ya, yang terbaru waktu beliau kuliah yaitu anggota Forum Kajian Islam FKUMI, kemudian anggota Gairus FKUMI, kemudian beliau juga merupakan kontributor
page dakwah Nisa. Nah, teman-teman semua bisa menghubungi beliau atau bisa memfollow beliau di Instagram @dr.ratihparadini. Oke. Alhamdulillah. Aku bakalan ngecek dulu nih, apakah Dokter Ratih sudah ada di tengah-tengah kita? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata dokter sudah ada di tengah-tengah kita ya teman-teman semua. Gimana dokter kabarnya pada malam hari ini? Khair. Tapi afwan ya, ini off cam karena sambil menyusui. Oh iya, Masya Allah. Ya nggak apa-apa dokter. Terima kasih. Saya mewakili dari Mau Benar Bareng. Terima kasih kepada dokter Ratih karena sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk membagi ilmu yang dokter punya. Ya, alhamdulillah. Oke, ya, karena sudah jam 8 lewat ya, boleh saya persilakan kepada Dokter Ratih untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat, atas begitu banyak rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini saya bisa dipertemukan dengan teman-teman yang Masya Allah dari Mau Bener Bareng ya. Semoga kebersamaan kita bareng-bareng di sini benar-benar membuat kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, lebih benar lagi ya, insya Allah. Tak lupa salam dan salat kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta orang-orang yang fiqh bikti cekulah hingga hari kiamat kelak. Ya alhamdulillah sekarang kondisinya cukup sehat, tetapi sebenarnya ada sedikit sakit. Lagi agak pilek sedikit, jadi mohon maaf kalau suaranya agak sengau atau ya mohon maaf ya, namanya orang lagi pilek gitu ya, kadang agak meler-meler. Jadi semoga tidak begitu mengganggu ya sesi sharing-sharingnya kita pada kesempatan malam kali ini. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya sudah siapkan slide PPT berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Nah, memang seperti kata Mbak, dipanggil Mbak Lian ya? Mbak Fauzia? Iya dok, ya. Fauzia dok. Oh ya, Mbak Lian yang hubungi saya. Saya ingatnya Mbak Lian, afwan. Nah, jadi seperti yang tadi Mbak Fauzia bilang, hari ini kita bakalan ngebahas tentang masalah LGBT. Sebenarnya betul bahwasanya ini bukan hal yang baru, tetapi sudah sejak zaman Nabi Musa alaihissalam viralnya, ya ngehitsnya. Tapi hari ini kemudian jadi satu bentuk pembahasan yang cukup fenomenal dan juga cukup dibahas di mana-mana karena berkaitan dengan ada podcast kemarin yang sempat rame ya, yang bahas tentang LGBT ini. Nah, begitu juga dengan Kedubes Inggris baru-baru ini, di bulan Juni itu kan adalah bulannya LGBT ya, Month Pride istilahnya. Jadi bulan kebanggaan gitu loh. Nah, dan bagaimana bentuk sikap kedutaan Inggris, mereka mengibarkan bendera pelangi. Nah, di Indonesia, Kedubes Inggris di Indonesia sampai mengibarkan bendera pelangi. Gak kebayang tuh kalau misalkan yang dikibarkan tuh bendera hitam terus tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Arroya, atau enggak Aliwa yang latarnya putih tulisannya hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Auto Kedubes Inggris itu mungkin langsung di ini ya, dicap radikal. Diganti kayaknya kedubesnya kalau udah kayak gitu ya, dikatakan radikal. Nah, tetapi karena yang dikibarkan itu adalah bendera pelangi, ya kita lihat akhirnya kan mendapat protes ya, meskipun akhirnya diganti dengan bendera Ukraina, tapi kita bisa melihat bahwasannya tidak ada bentuk tindakan yang tegas gitu ya. Bukan hanya sekedar sebenarnya bentuk simbolnya, tapi bahkan aktivitas LGBT di negerinya kita hari ini bahkan ya terpromosikan,
disebarluaskan opini-opininya gitu ya. Dan dianggap sebagai sesuatu yang itu adalah hal ya hak individu, itu adalah kebebasan berekspresi, kebebasan pilihan individual, sehingga ibaratnya justru kayak orang yang berusaha untuk apa ya istilahnya, orang yang berusaha untuk mengubah, orang yang justru kontra, itu yang dianggap sebagai orang yang toksik lah, dianggap sebagai orang yang dia tidak paham lah gitu ya, berkaitan dengan masalah LGBT, bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang sebenarnya oke-oke saja. Harusnya kemudian orang yang open minded ya mampu untuk menerima perbedaan itu, karena itu hanya sekedar bentuk orientasi seksual yang berbeda atau identitas gender yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, LGBT ini mungkin bukan hal yang asing ya di tengah pembahasan teman-teman saat ini. Kalau bicara tentang LGBT ini sebenarnya adalah term, dia adalah suatu istilah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau berkaitan dengan masalah lesbian, gay, dan biseksual, itu berkorelasi dengan yang namanya orientasi seksual. Sedangkan transgender itu berkaitan dengan identitas gender. Nah, apa tuh? Ini mohon maaf ya, slide-nya saya nggak bisa di ini, jadi saya ulang dulu ya share-nya. Ini bisa nih. Ini masalahnya di mana ya? Oke, sudah bisa. Oke. Nah, jadi kalau bicara tentang masalah orientasi seks itu adalah apa? Itu istilah yang mengacu pada ketertarikan, baik ketertarikan seksual, romantis, dan emosional seseorang kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Jadi misalkan kalau bicara tentang orientasi seksual itu bicara tentang ketertarikan, apakah tertariknya itu ke sesama jenis, ke lawan jenis, atau kepada dua-duanya, itu berbicara tentang masalah orientasi seksual. Contoh heteroseksual itu laki tertarik perempuan, begitu juga sebaliknya. Kalau homoseksual itu berkaitan dengan laki tertarik dengan laki gitu ya. Lesbi seperti itu, cewek tertarik dengan sesamanya cewek. Terus biseksual itu cowok tertarik dengan cewek maupun cowok, begitu juga dengan cewek tertarik ke dua, baik cewek maupun cowok gitu. Itu adalah sebuah bentuk istilah. Sedangkan identitas gender, istilah yang digunakan untuk mendefinisikan gender seseorang. Identitas gender ini bisa sama dengan jenis kelamin, bisa juga tidak, dalam artian ya orang saat ini, hari ini gitu ya, biasanya mengidentifikasi identitas gendernya itu ya, misalkan ada istilah transgender. Transgender itu artinya dia ada bentuk trans, gitu ya, ada bentuk pertukaran gitu. Ketika misalkan dia lahir sebagai perempuan, tetapi dia berperilaku, berpakaian, dan juga merasa bahwa dia itu adalah contoh ya, dia lahirnya perempuan, tapi dia itu berpakaian, berperilaku, kecenderungannya, identitas yang dia inginkan adalah dia sebagai laki-laki. Nah, itu namanya trans pria. Sebaliknya, seseorang laki-laki yang dia memiliki alat kelamin laki-laki, tetapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, dia berpakaian sebagaimana perempuan, dia bersikap sebagaimana perempuan, dan dia menganggap bahwasannya dia itu adalah seorang perempuan, maka dia disebut sebagai transpuan gitu. Itulah yang disebut sebagai transgender gitu. Jadi berbeda antara jenis kelamin dia saat lahir dengan identitas gender yang dia miliki. Nah, kalau berbicara tentang masalah LGBT, kan teman-teman tadi sudah tahu ya istilahnya, masing-masing lesbi apa, gay apa, biseksual apa, transgender apa. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya mungkin kalau misalkan bagi kita yang itu straight ya, yang kita itu lurus, yang kita itu heteroseksual, yang hari ini kita sebagai perempuan tertarik dengan laki-laki, ataupun sebaliknya laki-laki tertarik dengan perempuan, yang kita hari ini perempuan dan identitas gendernya kita juga adalah perempuan, laki-laki yang identitas gendernya juga laki-laki, normally dalam kehidupan kita kan seperti itu ya. Bapak kita juga insya Allah seperti itu gitu ya. Nah,
Tetapi karena kan dengan maraknya, dengan banyaknya misalkan orang yang strike, kita akan menganggap bahwa LGBT ini ngapain dibahas, ngapain diheboh-hebohkan. Mereka itu minoritas kok. Mereka itu komunitas yang tidak perlu dibesar-besarkan kok, misalkan ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang prevalensi ya LGBT khususnya ya negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Artinya kalau sudah ada satu bentuk payung kekuasaan yang memberikan ruang kepada pernikahan, mensahkan bahkan sampai pelegalan pernikahan sesama jenis, itu artinya prevalensi dari LGBT ini bukan sesuatu yang sedikit lagi, tapi dia adalah sesuatu yang bisa dikatakan marak dan banyak gitu loh. Dan bagi kita yang strike itu hal yang sebenarnya mengkhawatirkan. Sekarang saya tanya teman-teman, kenapa sampai dia menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan? Mau tidak kalau misalkan punya suami misalkan ya, punya suami tapi suaminya itu ternyata homo atau biseksual gitu ya. Mau tidak punya anak lesbi atau punya anak gay atau punya anak transgender, mau tidak gitu ya. Secara naluri ya, secara fitrahnya kita nggak mau kan seperti itu. Nah, artinya kita harus negara saja yang melakukan pelegalan terhadap pernikahan sesama jenis itu ya kalau menurut Pew Research ini ada sekitar 30 bahkan mungkin lebih dari ini gitu loh, lebih dari yang terdata. Jadi kebayang tiap tahun makin ada lagi negara yang akhirnya melegalkan pernikahan sesama jenis. Kenapa? Karena alasan kebebasan, alasan keterbukaan, alasan itu adalah sebuah bentuk hak individual gitu. Yang sebenarnya hal-hal seperti ini secara tidak langsung membawa dia itu pada suatu bentuk kehancuran. Karena kan seperti ini ya teman-teman sekalian, adanya manusia, adanya kita, itu kan terjadi dalam sebuah bentuk proses biologis pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau umpama ada jokes yang kadang-kadang mengatakan begini, manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Kan kira-kira seperti itu. Ya kali kalau misalkan Nabi Adam diciptakan dengan Bambang, gimana caranya kita ada di dunia ini? Gitu. Nah, artinya apa? Ketika kemudian manusia itu keluar dari fitrahnya, tidak sebagaimana kadar penciptaannya, itu kan akan bisa menjadi sebuah bentuk jembatan atau jalan menuju sebuah bentuk kehancuran manusia. Iya enggak sih? Gitu. Janganlah dulu kita bicara tentang aspek kepunahan. Kita bicara tentang masalah aspek penyakit yang bisa ditimbulkan oleh ya satu bentuk kecenderungan yang menyimpang tadi itu. Nah, itu kan banyak banget. Nanti akan lebih kita bahas. Tapi ini sebenarnya berbicara tentang prevalensi dulu untuk membuka mata teman-teman sekalian sehingga kita tidak meremehkan hal ini. Karena sebenarnya LGBT itu bukan hal yang bisa kita katakan itu kan cuma minoritas. Teman-teman sekalian, kita sebenarnya hari ini sudah semakin terkepung ya dengan maraknya ataupun hadirnya LGBT. Jangan sampai jangan sampai nanti saudaranya kita, suami atau misalkan mungkin anak-anak atau orang yang dekat dengan kita yang akhirnya ternyata punya ya termasuk dalam golongan LGBT, baru kemudian baru kemudian aware, baru kemudian shock gitu ya. Tapi ini sebagai sebuah bentuk pembuka mata teman-teman sekalian agar kemudian kita bisa sama-sama lebih aware lagi. Nah, kalau di Indonesia sendiri berdasarkan estimasi Kemenkes tahun 2012, LSL lelaki seks lelaki itu terdapat jumlahnya sekitar 1.095.970 itu 2012. 10 tahun yang lalu. Ya. 10 tahun yang lalu belum LGBT nampang di podcast yang sangat viral. 10 tahun yang lalu sebelum bendera Inggris itu mengibarkan bendera pelangi ya. Bendera Inggris, kedubes Inggris, maksudnya kedubes ini mengibarkan bendera pelangi. Nah, dan menurut data Kemenkes, lebih dari 5%-nya atau sekitar 66.180 itu mengidap HIV. Ya. Sementara Badan PBB memprediksi bahwa LGBT jauh lebih banyak, yakni 3 juta jiwa pada tahun 2011. Itu ya 11 tahun yang lalu ya. Jadi kebayang ya bagaimana kemudian tren ya. Bagaimana kemudian tren LGBT sebenarnya tiap tahun itu bisa dikatakan ya makin marak, terutama
ketika ya permasalahan LGBT ini disuarakan oleh kalangan influencer-influencer yang membenarkan, yang memberikan ruang gitu ya, dan juga menormalisasi ya adanya LGBT ini gitu dengan alasan macam-macam, dengan mengatakan bahwasanya LGBT ini adalah genetik lah apalah gitu ya, dengan berbagai macam bentuk alasan-alasan yang memanusiakan manusia. Ya iya memanusiakan manusia, tapi akhirnya lupa menuhankan Tuhan. Kan kayak gitu ya kadang-kadang manusia zaman sekarang gitu ya. Sangat humanity sekali sesama manusia, tapi lupa akhirnya menempatkan posisi Tuhan itu di mana. Padahal kalau bentuk memanusiakan manusia itu bukan dengan kita membenarkan segala macam bentuk kemauan, keegoisan dan sifat manusia, bukan. Tapi justru memanusiakan manusia itu adalah bagaimana dengan mengembalikan manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai seorang manusia gitu. Nah, lantas kemudian ini yang menjadi satu bentuk ya, karena saya latar belakangnya kesehatan, jadi kita bahas sedikit dalam aspek kesehatan ya, karena ini pun banyak menjadi sebuah bentuk opini dan argumentasi kawan-kawan influencer ataupun LGBT yang kemudian menjadikan alasan bahwasanya LGBT itu bukan suatu bentuk penyakit. Dia membuat mereka menganggap bahwasanya jangan dianggap kan kira-kira begitu. Karena baik-baik aja ya, akhirnya mereka mencoba untuk menjadikan alasan bukan penyakit ini sebagai sebuah landasan untuk menormalisasi penyimpangan yang mereka lakukan. Nah, tapi memang kalau bicara tentang masalah apakah LGBT ini masuk dalam satu bentuk gangguan mental atau tidak, awalnya kalau misalkan kemudian kita lihat dalam timeline yang ada ya, tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, lembaga psikiater di negara-negara barat itu masih mengkategorikan ketertarikan sesama jenis itu sebagai sebuah bentuk penyakit jiwa. Ya, APA atau Asosiasi Psikiatri Amerika memasukkan homoseksualitas ke dalam panduan DSM, Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM pada tahun 1968. Tapi kemudian sering berjalannya waktu, ya pada tahun 1973 bulan Oktober itu di Australia, College of Council Australia dan Selandia Baru menyatakan homoseksualitas bukan penyakit. Di tahun yang sama, sorry ini bukan 1997 ya, tapi 1973. Di bulan Desember, APA atau Asosiasi Psikiatri Amerika mengadakan voting kepada para psikiater untuk mencoret atau mempertahankan homoseksualitas. Jadi di voting tuh. Nah, ternyata setelah di voting banyak mayoritas yang mengatakan bahwasanya psikiater yang sepakat bahwa LGBT itu bukan gangguan mental. Artinya apa? Artinya penentuan dia penyakit atau tidak itu berdasarkan dari kesepakatan belaka. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kemudian karena belum bulat keputusan, belum kompak benar semua psikiater di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi di DSM itu atau di standar buku diagnostik kejiwaan itu yang namanya homoseksualitas masih disebut gangguan orientasi seksual gitu. Nah, nanti tahun 1987 homoseksualitas sudah benar-benar dihapuskan dari DSM tanpa suatu bentuk embel-embel. Jadi nggak dianggap sebagai sebuah bentuk gangguan orientasi seksual lagi gitu. Nah, sedangkan bagi Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai sebuah bentuk pedoman itu kan adalah PPDGJ ya, pedoman dan penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Nah, dan kemudian PPDGJ sendiri lesbian dan biseksual itu tidak masuk ke dalam ODGJ, orang dengan gangguan tapi masuk atau orang dengan masalah kejiwaan. Dan ODGJ, kalau bahwasanya dia seseorang tersebut adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan kalau ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan itu orang belum sakit, tetapi baru mengalami masalah yang punya potensi menyebabkan mereka mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Intinya ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan kualitas hidup hingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Ya, kalau umpama untuk LGB-nya sendiri ya, kalau umpama transgendernya masih masuk kemudian ke dalam ODGJ. Nah, menariknya teman-teman sekalian, bahkan
penelitian itu pernah sampai dilatih oleh APA, Asosiasi Psikiatri Amerika, itu kemudian ya betul-betul menghapuskan gitu ya. Untuk betul-betul menghapuskan lesbian ini dari pedoman PPDGJ, karena memang PPDGJ itu merujuk sebenarnya pada DSM ya. Ya, tapi apa namanya, perhimpunan dokter spesialis kesehatan jiwa di Indonesia kemudian ya menyesuaikan dengan ini, menyesuaikan undang-undang yang ada di Indonesia, kira-kira seperti inilah yang akhirnya menjadi sebuah kesepakatan bahwa lesbian, gay, dan biseksual itu masuk ODMK gitu, belum masuk ke dalam tes. Mohon maaf ya, tadi kayaknya jaringan kurang mendukung. Tapi suaraku dari tadi kedengaran jelas tidak? Atau putus-putus? Jelas, Dok. Oke, lanjut lagi ya. Nah, lantas kalau kayak begitu, gimana sebenarnya kesimpulannya? Jadi, kalau dalam kalangan psikiater profesional, dalam hal profesinya sebagai seorang profesional itu menanggapi LGBT itu biasanya seperti ini. Ketika ada orang-orang yang itu merasa terganggu dengan orientasi seksualnya yang tidak sama gitu ya, maksudnya yang tidak sesuai fitrahnya, yang dia LGBT itu, kalau dia merasa terganggu maka dia di treatment gitu, artinya dia dianggap sebagai orang yang memang punya permasalahan karena dia merasa terganggu dengan itu. Tapi kalau dia tidak merasa terganggu dengan hal itu, maka mohon maaf ya, keluar masuk. Saya izin nonaktifkan videonya saja ya, siapa tahu jauh lebih bagus. Ini slide-nya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau bicara tentang masalah tadi ya, bentuk profesionalnya psikiater tadi menyikapinya seperti itu. Jadi yang dijadikan sebagai bentuk patokan dalam dunia kesehatan itu adalah apakah dia merasa terganggu atau tidak, gitu loh. Nah, tapi kan sebagai seorang yang beriman, sebagai seseorang yang memiliki suatu bentuk pedoman dalam kehidupan, tentunya harusnya ya ketika misalkan ada seseorang yang punya kecenderungan orientasi seksual menyimpang atau dia punya identitas gender yang menyimpang gitu ya, itu kan membuat dia merasa ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang salah, ya enggak sih? Nah, justru itu adalah sesuatu yang bahkan salah ketika ada seseorang yang merasa baik-baik saja dengan orientasi seksual yang nyerong. Kan gitu. Harusnya sih seperti itu. Cuman karena opini yang berkembang, karena banyak segala macam bentuk pembenaran-pembenaran yang itu menormalisasi hal itu, sehingga orang merasa bahwasanya oh iya, yang penting aku nyaman sebagai gay, sebagai lesbi, sebagai biseksual, itu it's okay gitu loh. Akhirnya merasa bahwasanya itu hal yang oke-oke saja, padahal itu bukan sesuatu yang oke. Jadi kita nggak bisa pakai istilah it's okay to not be okay di dalam hal ini gitu ya. Karena betul-betul it's not okay to be not be okay kalau umpama berbicara tentang masalah orientasi seksual yang menyimpang. Gitu. Jadi memang harusnya setiap orang itu merasa tidak nyaman dan terganggu dengan hal tersebut. Gitu. Sekarang malah orang merasa terganggu dan tidak nyaman ketika didakwahi atau didorong untuk bisa kembali kepada fitrahnya. Ya enggak sih? Nah, itu jadi sebuah bentuk ya karena satu bentuk dampak dari kebebasan berekspresi, freedom of speech, freedom of expression yang hari ini diwadahi oleh ya sistem demokrasi hari ini, kira-kira seperti itu. Nah, selain kemudian masalah hal tadi, banyak juga argumentasi yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah suatu bentuk genetik
Sehingga nggak mau disalah-salahin nih. Yang namanya genetik itu kan keturunan. Namanya genetik itu bukan suatu bentuk pilihan bagi manusia, tetapi dia adalah creation by the God gitu ya. Jadi dia adalah sebuah bentuk ketetapan dari Tuhan kalau berbicara tentang masalah genetik. Sehingga nih LGBT biar tidak disalah-salahin, dia nyalahin Tuhan. Lah yang menciptakan saya sebagai LGBT itu bukan saya, tapi dia sudah karunia dari Tuhan. Kira-kira seperti itulah alasannya ya. Padahal nggak mungkin Tuhan itu menciptakan sesuatu yang dia itu larang dan dia itu nggak suka gitu loh. Nggak mungkin Allah menciptakan misalkan orang itu untuk jadi homo, padahal Allah sendiri yang larang. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal, itu sesuatu yang mustahil gitu. Karena kalau seperti itu adanya berarti Allah itu tidak adil dong. Nah, padahal kan Allah bakalan jauh dari yang namanya sifat tidak adil. Nah, dan ternyata terbukti sebenarnya yang dijadikan sebagai bentuk alasan berulang-ulang bahwasanya LGBT itu genetik. Itu yang dijadikan sebagai landasan itu adalah penelitian dari Dan Hammer bersama rekan-rekannya di tahun 1993. Jadi pada saat itu Dan Hammer itu meneliti 40 pasangan. Masya Allah. Ya mohon maaf ya, ini Sila lagi heboh dia main plastik. Jadi mohon maaf kalau suaranya kedengeran. Nah, kami lanjut nak ya. Nah, jadi Dan Hammer ini meneliti 40 pasang kakak beradik yang berperilaku homoseksual. Hasil risetnya menyatakan bahwa satu atau beberapa gen yang diturunkan oleh ibu dan terletak di kromosom XQ28 berkaitan dengan orang yang menunjukkan sifat homoseksual. Tetapi di dalam artikel risetnya sebenarnya ia jelas menyatakan bahwa lokus tersebut hanya mempengaruhi variasi individu pada orientasi seksual pria, namun tidak mempengaruhi variasi individual pada wanita. Nah, Dan Hammer juga itu menyatakan bahwa gen-gen bukanlah satu-satunya penentu dalam perilaku homoseksual. Ia mengakui bahwa lingkungan juga mempunyai peranan dalam membentuk orientasi homoseksual. Jadi tidak ada ungkapan yang menyatakan homoseksualitas itu secara murni bergantung pada genetika. Bahkan ternyata penelitian terbaru itu membantah hal tersebut dengan survei yang lebih banyak, dengan sampel yang lebih banyak. Kalau Dan Hammer itu cuma mensurvei 40 pasang kakak beradik, sedangkan penelitian terbaru itu mensurvei melibatkan 477.522 peserta gitu ya. Nah, dan hasil survei tersebut menunjukkan terdapat ratusan gen yang memiliki pengaruh pada seksualitas. Namun meski faktor-faktor genetik tersebut dikombinasikan, faktor genetik hanya menyumbang sekitar 8-25%. Artinya apa? Hal tersebut dianggap cukup kecil sebagai penyumbang orientasi seksual sesama jenis. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya LGBT itu bukan suatu hal yang diturunkan secara genetik, ya. Itu intinya. Jadi tadi tidak mungkin Tuhan itu mau menciptakan sesuatu yang dia sendiri larang, dia sendiri nggak suka. Gitu. Nah, lantas kalau begitu apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi LGBT? Ya banyak hal multifaktorial sebenarnya. Jadi kalau dalam beberapa penelitian itu ada disebutkan contoh misalkan seperti ada bentuk trauma psikologis pada masa kecil gitu ya. Jadi contoh jadi contoh trauma psikologis pada masa kecil, ada satu bentuk penelitian ya yang pernah menyebutkan bahwasanya pengalaman seksual pertama kali itu akan bisa menjadi suatu faktor orientasi seksual seseorang. Jadi contoh misalkan begini, pada saat kecil ada anak-anak yang menjadi korban dari pedofil yang sampai dia disodomi. Gitu kan, dia misalkan anak laki-laki terus dia mengalami trauma psikologis berupa ya mohon maaf misalkan dia disodomi oleh laki-laki dewasa gitu. Nah itu kan pengalaman traumatis seperti itu akhirnya menyebabkan hal-hal seperti itu salah satu contohnya ya. Akhirnya menyebabkan ada satu bentuk dorongan karena pengalaman traumatis seperti itu menyebabkan dia punya suatu bentuk orientasi seksual yang punya kecenderungan kepada sesama lelaki karena dia sudah pernah merasakan satu bentuk pengalaman di masa lalu seperti itu gitu. Nah, kira-kira itu salah satu bentuk faktornya. Tapi itu tidak satu-satunya faktor gitu.
Kemudian apa? Ada bentuk sebuah ada sebuah krisis identitas yang terjadi gitu. Jadi krisis identitas di sini adalah terjadi karena misalkan ya dengan adanya banjir informasi hari ini gitu ya, orang kadang merasa bahwasanya ketika dia mendapatkan informasi-informasi tentang normalisasi LGBT, dia menganggap bahwasanya oh iya ya ternyata ada juga ya orang yang orientasi seksualnya itu suka sesama jenis, ternyata dia bisa juga suka dengan dua-duanya, lawan jenis maupun sesama jenis, dan orang yang akhirnya punya krisis identitas dan tidak punya suatu bentuk pegangan dalam hidup tentang mana yang benar, mana yang salah, mudah terombang-ambing ceritanya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi satu bentuk faktor juga tuh. Akhirnya dia mengidentifikasi dirinya ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa ya, ibaratnya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hasratnya, kira-kira seperti itu. Apatah lagi ketika orang itu punya pengalaman pahit menjalin sebuah bentuk relasi dengan lawan jenisnya. Dia misalkan berkali-kali disakiti oleh lelaki, terus dia mengatakan semua lelaki sama saja, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hal tersebut membuat dia merasa justru nyaman ketika berada pada hubungan dengan sesama jenisnya. Dia mendapatkan satu bentuk sentuhan yang dia rasa dia memiliki keamanan ketika bersama dengan sesama jenisnya. Dia merasakan rasa kasih sayang kepada sesama jenisnya. Nah, dan itulah yang akhirnya mendorong dia untuk akhirnya menjadi LGBT. Nah, kira-kira seperti itu. Atau ada juga istilahnya homoseksual situasional. Homoseksual situasional ini adalah apa? Adalah biasanya orang jadi homo karena ada suatu bentuk hasrat seksual yang tidak tersalurkan. Contoh, ini menurut penelitiannya. Contoh misalkan laki-laki pada kondisi yang dia dipenjara bertahun-tahun, atau misalkan dia berada pada apa istilahnya wajib militer gitu ya, yang dimana dia dikondisikan pada kondisi yang tidak ketemu sama perempuan sama sekali gitu ya. Nah, sedangkan yang namanya manusia itu punya satu bentuk hasrat biologis, nah yang dia temukan itu cuma sesamanya laki-laki. Nah, hal tersebutlah bisa yang menjadi faktor akhirnya dia menjadi orang yang punya orientasi seksual yang menyimpang. Nah, kira-kira seperti itu. Meskipun ya tadi ini adalah hal yang sifatnya multifaktorial, mulai dari kemudian masalah lingkungan, begitu juga ada juga penelitian yang mengatakan bahwasannya hormonal berpengaruh. Tapi tidak jelas juga. Kenapa tidak jelas? Karena ternyata terapi hormon itu tidak bisa mengembalikan gitu loh. Maksudnya terapi hormon itu ternyata masalah ketika diberikan hormon ternyata tidak ada bentuk apa ya? Satu bentuk perubahan yang signifikan. Nah, sedangkan kalau misalkan berbicara tentang masalah LGBT teman-teman sekalian, dia bukan hanya sekedar sesuatu yang bisa kita katakan, oh dia penyakit atau bukan, dia adalah sesuatu yang apa ya, itu pilihan personal atau bukan, tetapi kita harus memandang satu bentuk dengan satu kacamata yang utuh yang kita tidak bisa melepaskan kacamata Islam di dalamnya. Karena kenapa? Karena ternyata LGBT ini sudah jelas sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? LGBT ini punya satu bentuk bahaya yang luar biasa. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal ya kepada teman-teman sekalian, bahwasannya ya ketika manusia itu hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka disitulah satu bentuk jembatan atau jalan menuju sebuah bentuk kehancuran. Gitu kan, generasi ada ya karena ada orang-orang yang strike gitu ya, karena ada orang-orang yang normal kemudian dia laki ketemu perempuan terus beranak pinak, sehingga menyebabkan misalkan manusia sampai saat ini sudah marak. Nah, ketika kemudian justru manusia melakukan hal yang sebaliknya, itu kan mengarahkan kepada satu bentuk kepunahan. Kalaupun misalkan mungkin terlalu jauh lah kalau umpama bicara tentang masalah kepunahan, oke lah. Tapi ternyata selain masalah kepunahan gitu ya, yang itu terlalu jauh, LGBT itu punya bahaya yang punya berbagai macam bentuk bahaya. Nah, apa saja itu? Pertama, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi LGBT itu merupakan penyimpangan dan fitrah manusia. Ya fitrahnya kebayangnya laki-laki diciptakan dengan organ reproduksinya. Begitu juga dengan perempuan. Allah menciptakan perempuan dengan rahim, sel telur, kelenjar prolaktin yang nantinya bisa membentuk ASI. Adapun laki memiliki testosteron dan sperma. Jadi sebenarnya Allah menciptakan satu bentuk organ reproduksi di dalam diri laki-laki maupun perempuan itu kan sebenarnya sebuah tanda ya bahwasanya
seperti itulah fitrahnya dan seperti itulah fungsinya. Jadi kebayang ketika misalkan hari ini manusia berperilaku sesuka-sukanya, semau-maunya, sehingga menyebabkan akhirnya laki-laki misalkan yang dia punya testosteron dan sel sperma tapi dia ternyata mau hamil misalkan, atau perempuan yang dia tidak mau, dia justru mau punya testosteron gitu ya, yang jadi dia itu misalkan operasi angkat rahim lah dan lain sebagainya, itu betul-betul sudah keluar dari fitrahnya dia. Atau misalkan lelaki yang dia tidak punya payudara sebagaimana perempuan tapi dia mau mengoperasi dirinya dan lain sebagainya karena dia ingin jadi perempuan gitu, dan itu menjadi sesuatu bentuk kerusakan bagi dirinya sendiri sebenarnya, ya kan, dengan misalkan upaya-upaya seperti itu. Dan itu adalah hal yang betul-betul apa ya keluar dari fitrahnya gitu loh, keluar dari fitrahnya. Nah, kemudian apa? Kemudian LGBT ini itu merusak nasab gitu. Jadi merusak nasab karena ya misalkan kenapa? Ya, jadi LGBT itu bisa merusak nasab gitu ya. Jadi kebayang ya, kalau misalkan ada gay gitu, laki ketemu dengan laki, bisa tidak punya anak secara biologis? Ya tidak bisa punya anak gitu. Jadi karena organ reproduksinya sama, kalau mau punya keturunan harus dengan organ reproduksi yang berbeda, kira-kira kan seperti itu. Nah, sehingga gimana caranya ketika misalkan dia punya naluriah untuk bisa pengen jauh punya keturunan, maka yang dilakukan adalah apa? Dia kadang mengadopsi anak dari pasangan lain atau melakukan sewa rahim, atau kalau misalkan yang lesbian nih ya, ngambil sperma di bank sperma gitu. Bahkan saya pernah nonton video teman-teman sekalian, videonya itu tentang LGBT ya. Jadi ada seorang yang dulunya perempuan, dia karena identitas gendernya adalah seorang pria, gitu ya, sehingga dia itu merubah dirinya. Dia awalnya seorang perempuan cantik, tapi akhirnya kemudian dia menjadi seorang laki-laki, ya dia berusaha untuk mengoperasi dirinya, dia suntik hormon, akhirnya benar-benar sudah jadi laki-laki, sudah jadi laki-laki tulen. Dia misalkan dia ternyata mengoperasi dirinya gitu ya. Setelah kemudian dia mengoperasi dirinya jadi laki-laki, dia menikah. Menikahnya dengan siapa? Menikahnya dengan perempuan gitu. Nah, tapi kan aslinya dia perempuan ya. Nah, si laki-laki yang tadinya awalnya dia perempuan ini susah banget ya, ini laki-laki atau perempuan. Intinya yang tadi sudah jadi laki-laki. Nah, dia ini pengen hamil. Bukan istrinya yang pengen hamil, tapi dia yang pengen hamil. Ya lucu banget ya. Udah jadi cewek, terus berubah jadi cowok, pas jadi cowok malah pengen hamil gitu. Karena memang dia belum angkat rahimnya ya. Dia cuma suntik hormon dan juga operasi payudara, tetapi dia tidak mengangkat rahimnya. Nah, karena dia masih punya rahim nih ya, jadi dia pengen hamil. Jadi dia suntik hormon lagi tuh supaya bisa hamil. Ngambil spermanya dari mana? Bukan dari istrinya, karena istrinya cewek gitu kan. Nah, ngambilnya di bank sperma lah. Nah, habis itu apa yang terjadi? Dia hamil beneran. Jadi judul videonya itu laki-laki pertama yang berhasil hamil, kalau saya tidak salah ingat. Jadi kebayang ya. Dan akhirnya apa? Dia berhasil, kalau nggak salah sih berhasil melahirkan sih ya, kalau saya nggak salah. Nah, jadi kebayang betul-betul apa ya, betul-betul satu bentuk kerusakan dan merusak nasab, karena nggak jelas ini sebenarnya benih dari mana nih gitu ya, karena lain yang membibit, lain ditanamnya yang lain, yang menikah yang lain gitu ya. Jadi benar-benar kacau ketika kemudian LGBT ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang normal-normal aja gitu loh. Nah, kemudian apa? Kemudian bisa jadi terjadi incest gitu ya. Karena misalkan ya seks bebas yang terjadi misalkan akhirnya tidak tidak tahu misalkan siapa, contoh misalkan yang saat ini viral ya tentang jatah mantan. Teman-teman tahu tidak? Nah, atau pernah dengar atau pernah ikut, bukan ikutan trennya, maksudnya ngikutin pembahasannya lah tentang jatah mantan. Pernah Dok nyimak di Twitter? Tahu Dok, ngeri banget. Ya benar. Jadi teman-teman sekalian,
jatah mantan itu kan misalkan pada saat orang itu mau menikah gitu ya. Dia mau menikah, sebelum dia itu menikah biasanya ya ada istilahnya jatah mantan. Jadi dia melakukan hubungan selama tinggal ya, dengan si mantannya itu, bahkan ya mohon maaf curhatan di Twitter itu mengatakan bahwa banyak yang cerot di dalam artian ya bisa aja misalkan si cewek ini menikah tapi ternyata hamil misalkan setelah menikah tapi ternyata bukan anak dari suaminya tapi anak dari mantannya. Nah itu hal-hal seperti itu kan bisa saja terjadi. Nah kebayang nggak kalau misalkan ternyata itu anaknya bukan anak dari suaminya tapi anak dari si mantannya. Si mantannya juga nanti misalkan ternyata punya istri atau misalkan dia melakukan hubungan dengan wanita lain, yang wanita tadi itu ternyata punya anak. Anaknya mereka nanti ini misalkan saling suka gitu loh. Nah, itu kan bisa aja seolah-olah kelihatannya mereka bukan saudara, tapi ternyata saudara gitu. Nauzubillah min zalik kan. Karena ketika terjadi satu bentuk hubungan incest gitu, itu kemungkinan besar akan bisa terjadi satu bentuk kelainan kromosom gitu ya, atau kelainan genetik yang bisa terjadi ketika misalkan dia punya anak. Nah, kemudian apalagi penularan penyakit kelamin. Nah, jadi kalau umpama kita lihat Badan Kesehatan Dunia yang menangani epidemik AIDS, UNAIDS melaporkan bahwa di seluruh dunia perilaku gay itu berpotensi 25 kali lebih besar tertular HIV. Penelitian yang dilakukan Cancer Research Inggris juga menemukan bahwa homoseksual lebih rentan terkena kanker, terutama kanker anus karena perilaku seks menyimpang yang mereka lakukan. Bahkan studi menyebutkan seorang gay punya pasangan antara 20 sampai 100 orang per tahunnya. Jadi kebayang kalau satu orang punya pasangan 20 sampai 106 orang per tahunnya. Satu aja yang kena misalkan penyakit gonore atau sifilis, semuanya nih bisa kena gitu ya. Bahkan ditemukan bahwa sekitar 43% kaum gay tersebut selama hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang bahkan lebih. Nauzubillah min zalik, ya kan? Ngeri banget. Nah, inilah ya kalau misalkan kemudian biasanya kan istilahnya para LGBT itu mengatakan ya, negara nggak usah larang-larang, negara tidak boleh ngatur urusan ranjang. Iya, tapi nanti kalau misalkan akhirnya si LGBT ini dampak dari seks bebas yang dilakukan oleh si LGBT ini akhirnya menyerempet kepada permasalahan kesehatan secara nasional gitu ya, meningkatnya IMS, meningkatnya HIV/AIDS, yang tanggung pengobatannya gitu ya, yang tanggung vaksinnya, yang tanggung pengobatannya itu siapa? Negara, ya kan? Yang tanggung antibiotiknya dan sebagainya itu siapa? Ya negara. Diambil dari pajaknya kita gitu ya. Yang kalau memang ternyata negara mau betul-betul apa ya, ibaratnya jangan hanya sekedar memberikan sekedar pengobatan, tetapi ya sampai akarnya gitu loh, harusnya harusnya melakukan upaya preventif atau pencegahan dari maraknya infeksi menular seksual yang saat ini ada, dengan apa ya, dengan tegas mengatakan jangan gitu ya, dan tidak memperbolehkan adanya satu bentuk LGBT ini, karena kalau dalam pandangan Islam LGBT ini jelas suatu bentuk kejahatan, teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya, kekerasan seksual. Data statistik kejadian kekerasan domestik pada pasangan rumah tangga di Amerika menggambarkan jumlah kekerasan pada pasangan homoseksual, baik pasangan lesbi maupun gay, itu sebesar 26,8%. Nah, angka ini jauh lebih tinggi, hampir 100 kali lipat dibandingkan pada pasangan rumah tangga heteroseksual yang hanya 0,31%. Demikian pula bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, penyerangan fisik, dan pembunuhan, datanya sangat mengerikan. Jadi perkosaan pasangan lesbian dan gay itu sekitar 200 hingga 300% lebih banyak. Panjang usia pernikahan pun ya kan dapat menunjukkan suasana rumah tangga antar pasangan. Lebih dari 66% pernikahan berbeda jenis. Jadi kalau pernikahan berbeda jenis nikahnya antara laki-laki dengan perempuan ya itu bisa bertahan 10 tahun. Lebih dari 66%-nya. Bahkan lebih dari 50%-nya itu, bahkan 50% itu bertahan lebih dari 20 tahun. Nah, dan ternyata kalau pernikahan sesama jenis ya atau homoseksual itu
cuma 14% saja yang bertahan sampai 10 tahun dan hanya 5% saja yang bertahan lebih dari 20 tahun. Gitu. Ini yang bertahan pun bukan berarti mereka bertahan karena mereka pun bertahan itu karena mereka menyepakati bolehnya bertukar pasangan, bahkan dengan terbuka saling menawarkan pasangan, nauzubillah min zalik ya. Gimana kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini itu ya sebegitu mengerikannya. Kan fitrahnya kita kalau misalkan berumah tangga pengennya langgeng gitu ya, bahkan sampai jannah gitu ya, til jannah gitu katanya. Nah, tapi kalau misalkan kemudian kita lihat datanya, ternyata pernikahan sama jenis itu ya sangat rentan untuk terjadinya tidak langgeng gitu. Nah, lantas kalau seperti itu, bisakah LGBT ini kembali kepada fitrah manusia? If there is a way, if there is a will, there is a way. Jadi kalau ada kemauan, insya Allah akan ada jalan. Nah, bagaimana? Pertama kemudian mesti mengenali dan mesti mengenali dirinya sebagai seorang hamba gitu ya, mengenali dirinya bahwasanya yang namanya manusia itu adalah makhluk Tuhan yang akan dimintai segala macam bentuk pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang dia lakukan. Gitu, mengenali dirinya kita bukan hanya sekedar misalkan apa sih yang gue mau, gue tertarik dengan siapa, tidak sampai di situ, tetapi kita mengenali bahwa apa yang kita mau belum tentu baik untuk kita dan belum tentu itu benar. Nah, maka untuk tahu kebenarannya seperti apa, kita kembali kepada yang menciptakan kita, gitu lah. Karena yang paling tahu manusia itu kayak gimana, yang terbaik untuk dia seperti apa adalah penciptanya kita. Nah, sadari ketika misalkan ternyata ada satu bentuk penyimpangan, entah misalkan mungkin faktornya karena faktor lingkungan kah, faktornya karena trauma psikologis di masa lalu kah, faktornya karena entah faktor-faktor yang lain gitu ya, sadari bahwasannya itu adalah hal yang salah gitu. Sehingga ketika misalkan seseorang itu punya kesadaran bahwa ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang keliru, dia akan berusaha untuk bisa keluar dari kekeliruan itu. Gitu. Nah, kalau misalkan ternyata penyebabnya adalah trauma masa lalu, ya berusaha untuk berdamai dengan trauma masa lalu. Kalau ternyata kemudian dengan upaya pribadi itu tidak bisa terselesaikan, minta bantuan profesional bila perlu, gitu. Nah, kemudian ya upayakan untuk bisa kembali kepada fitrahnya. Kalau misalkan kemudian salah satu upaya untuk bisa istiqomah dalam ikhtiar untuk kembali kepada fitrah itu adalah dengan meninggalkan atau batasi lingkungan yang toksik, dalam artian ya lingkungan yang masih ibaratnya masih membenarkan perilaku LGBT, mendukung perilaku LGBT, bahkan mengajak kepada perilaku LGBT gitu ya. Nah, karena LGBT itu mungkin bukan penyakit mental sebagaimana kalau berdasarkan kategori APA tadi ya, Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat ya, tetapi bukan berarti misalkan yang menjadi sebuah bentuk patokan itu kan dia bukan penyakit ya. Justru kalau misalkan dia itu bukan satu bentuk penyakit, artinya orang itu kan sadar gitu, sadar dengan satu bentuk kehendaknya yang penuh terhadap pilihan orientasi seksualnya atau identitas gendernya, kan kayak gitu. Nah, artinya kalau misalkan mungkin sakit, kita masih bisa bilang, oh itu karena dia sakit tuh gitu ya. Tapi kalau misalkan memang dia betul-betul tidak sakit, artinya kan itu betul-betul lahir dari suatu bentuk pilihan gitu loh, bukan satu bentuk paksaan. Nah, sehingga balik lagi upaya untuk bisa kembali itu adalah dengan apa tadi? Tinggalkan atau batasi lingkungan yang toksik tadi. Karena LGBT itu memang bukan sebagaimana penyakit menular yang kalau kita ketemu orang LGBT lantas kayak orang flu ya, misalkan kita ketemu dengan orang atau orang COVID gitu ya. Kalau kita kontak lama dengan dia langsung pulangnya itu kena COVID juga gitu ya. Tetapi dia menular itu tidak sebagaimana patofisiologi penyakit infeksi, tapi lebih kepada lifestyle gitu, lebih kepada lifestyle. Jadi penularannya itu seperti lifestyle. Ibaratnya kayak misalkan lifestyle orang nongkrong minum kopi, itu kan lifestyle ya. Awalnya misalkan mungkin dia itu nggak suka kopi, tapi karena diajakin ngopi, awalnya cium aromanya doang. Oh ternyata aroma kopi enak juga ya, harum juga ya. Terus dikit-dikit diberikan misalkan dipesankan kopi, ditraktir kopi, dicoba-cobain dah tuh. Awalnya dikit-dikit 1 gelas gitu kan, yang mungkin
kopinya juga yang lebih banyak kandungan susunya, kopinya cuma tambahan-tambahan doang kan gitu ya. Wah, ternyata enak juga ya. Lama-lama apa? Lama-lama ketika sering dengan pergaulan, sering dengan nongkrongin gitu ya, kedai kopi sama teman-temannya, akhirnya apa? Lama-lama yang awalnya dia nggak suka kopi jadi pecinta kopi. Nah, kira-kira kayak gitu juga tuh LGBT kadang-kadang yang terjadi seperti itu ya. Meskipun mungkin kisah tiap orang itu bisa saja berbeda. Nah, maka sebagai bentuk lifestyle yang menular, ya, tentunya upaya untuk bisa keluar dari hal tersebut adalah apa? Dengan meninggalkan, ya. Nah, dan teman-teman sekalian, kalau bicara tentang masalah LGBT ini bukan hanya kita berbicara pada aspek individual belaka, penjagaan individual. Karena kenapa? Kalau bicara tentang masalah LGBT ini memang sudah kita berbicara tentang aspek global. Ibaratnya lawannya kita itu bukan sekedar lawan individual gitu ya, tetapi lawan yang dilawan ini adalah satu bentuk kampanye yang sifatnya global. Pendanaan untuk kaum LGBT itu menurut Prof. Mahfud MD itu United Nations Development Program itu telah menyiapkan dana 180 juta US dollar atau sekitar 107,8 miliar untuk meloloskan program legalisasi LGBT di tanah air dan 3 negara di Asia. Jadi artinya apa? Nggak main-main. Mereka berupaya dengan satu bentuk usaha yang bahkan menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk meloloskan hal ini loh, teman-teman sekalian. Kebayang, belum ada saja aturan yang melegalkan pernikahan sesama jenis di negerinya kita. LGBT itu udah marak gitu. Konon katanya 3% gitu ya. Kalau menurut data Kemenkes tadi kan ada sekitar berapa tuh? 1 jutaan ya. 1 jutaan lebih gitu. Itu 10 tahun yang lalu. Nah, jadi memang kita berada dalam posisi yang pernah terkepung sebenarnya dengan LGBT ini. Maka kenapa sebenarnya kita memang mesti aware, bukan hanya sebatas bentuk apa ya, satu bentuk pengetahuan saja, tapi harus memang ada sebuah bentuk kesadaran bahwa ini adalah hal yang sifatnya upaya-upaya yang sifatnya atau kampanye-kampanye sifatnya global, teman-teman sekalian. Nah, dan juga disupport oleh media dan produk-produk besar gitu. Facebook, Instagram, WA, Google dan lain sebagainya itu jelas banget gitu ya. Kalau misalkan WA banyak emotikon-emotikon tuh. Ada emotikon bapak-bapak hamil, ada emotikon ya, cewek nikah sama cewek, cowok nikah sama cowok, cowok cium cowok, cewek cium cewek, itu ada di emotikon-emotikon WA. Instagram juga demikian, bahkan tidak jarang Instagram dan Facebook itu gampang sekali, mudah sekali membanet akun-akun yang kontra terhadap LGBT. Nah, tapi untuk akun-akun yang pro terhadap LGBT, bahkan kalau Instagram itu kasih kalau hashtag apa begitu ya, hashtag LGBT atau hashtag apa gitu yang sampai ada bisa berubah jadi warna-warni gitu lah. Nah, jadi kalau misalkan kemudian kita lihat ya disupport oleh media, begitu juga dengan produk-produk besar. Taruhlah misalkan seperti ya iPhone, Microsoft gitu ya, Nordstrom, itu semua adalah produk-produk besar yang melakukan kampanye dan juga dukungan terhadap LGBT. Kenapa? Karena menurut data ternyata pangsa pasarnya juga besar, gitu ya. Jadi produk-produk yang bisa menggait komunitas LGBT ini ternyata ada suatu bentuk keuntungan yang didapatkan. Nah, jadi kalau misalkan kemudian kita lihat di sini ya, WeTech Communication menyebut kemampuan membeli komunitas LGBT di Amerika senilai 830 miliar US dollar pada 2013. Nah, data terbaru yang dirilis WeTech pada 2016 menunjukkan bahwa kemampuan membeli komunitas LGBT di pasar Amerika Serikat meningkat menjadi 917 miliar dolar. Nah, jadi inilah salah satu juga alasan ya kenapa sampai produk-produk besar itu kayak misalkan mungkin kayak Starbucks gitu ya, itu kan pendirinya dan juga ininya produknya itu mendukung gitulah, mendukung LGBT. Nah, sedangkan dalam pandangan Islam teman-teman sekalian itu sudah sesuatu yang sangat amat jelas keharamannya. Kamu di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji, liwat itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sungguh kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka,
bukan kepada wanita, kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Bahkan Islam itu memandang LGBT itu sebagai satu bentuk kejahatan ya yang wajib dihukum. Gitu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang kalian dapati mempraktikkan perbuatan qaulud, bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu karena kenapa? Itu karena betul-betul Islam itu sangat menjaga yang namanya fitrah manusia. Islam itu bukan kemudian, wah tidak manusiawi dong Islam, langsung main bunuh aja. Tapi ini sebuah bentuk, jadi apa ya, ibaratnya dalam tanda kutip kekejaman Islam itu sebenarnya ada bentuk dampak positifnya. Kenapa? Karena itu menjadi pencegah sehingga orang itu tidak akhirnya suka speak up, tidak akhirnya kemudian malah pede mengkampanyekan gitu ya adanya LGBT ini. Tapi karena jelas dia dikatakan sebagai sebuah bentuk kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, maka hal tersebut ya tidak bakalan tersebar luas. Justru karena adanya bentuk pembenaran dan normalisasi, itu yang menyebabkan LGBT makin marak gitu. Kerusakan makin marak, bahaya-bahaya yang disebabkan LGBT makin marak. Seperti tadi yang saya sebutkan ya, penularan penyakit menular seksual, kerusakan rumah tangga, dan lain-lain gitu. Nah, adapun hukuman bagi pelaku LGBT itu jelas. Yang berbeda itu adalah tata caranya. Nah, kalau ada para sahabat yang menganggap bahwasanya dihukumnya itu dengan cara dibakar, ada juga yang menganggap bahwasanya berpendapat ya bahwasanya caranya itu dengan dilemparkan dari tempat yang tinggi, kemudian habis itu disusul dengan lemparan batu, sebagaimana ya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Nabi Lut kan dibegitukan ya. Diangkat kemudian tanahnya kemudian dijungkir balikkan dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala batu kepada itu sebagai bentuk azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang melakukan penyimpangan seksual seperti itu. Nah, persoalannya adalah hukuman bagi LGBT seperti ini diterapkan tidak? Kan tidak gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya ya kalau bicara tentang bagaimana syariat Islam itu agar hal tersebut bisa diterapkan, ini domainnya bukan lagi domain individu, bukan domain komunitas. Bukan misalkan komunitas mau bener bareng bikin inovasi, wah berdasarkan ayat dan hadis Nabi ini nih kita mesti cari. Terus komunitas mau bener bareng misalkan pergi cari pelaku LGBT, habis itu dihukum mati pelaku LGBT-nya sesuai dengan sabda Nabi. Nah, ibaratnya apa ya teman-teman, cari gara-gara gitu ya, karena ini bukan domainnya komunitas, ini domainnya negara. Jadi untuk bisa melakukan aktivitas hal tersebut gitu ya, hukuman bagi pelaku LGBT dalam syariat Islam itu diperlukan negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Gitu. Itulah kemudian kenapa kita butuh solusi komprehensif Islam kafah. Dalam level individu, dalam level keluarga, level masyarakat, hingga level negara. Level individu membentuk individu yang bertakwa. Level keluarga membentuk keluarga yang bertakwa lewat pendidikan Islam gitu ya. Level masyarakat menjadi masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan masyarakat individual, apalagi masyarakat yang membela kemungkaran atas nama HAM, atas nama kemanusiaan dan lain sebagainya. Gitu. Dan di level negara memberikan hukuman yang tegas bagi para pelaku, dan kalau misalkan ternyata ada korban yang memberikan rehabilitasi. Nah, kira-kira seperti itu ringkasnya ya. Apa yang harusnya kemudian dilakukan ya kalau bicara tentang masalah langkah real dan juga upaya komprehensifnya itu ya harusnya seperti ini sebenarnya. Karena tadi kalau misalkan hanya sekedar kita mau mengandalkan kemampuan individual lah, sedangkan ini lawannya sudah lawannya ini tidak main-main karena sudah pakai ibaratnya sudah pakai apa ya, kekuatannya atau senjata yang begitu besar gitu loh. Menggelontorkan dana tidak main-main, ini sifatnya bahkan internasional loh kampanye LGBT ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang negaranya kita malah tidak memberikan sebuah bentuk sikap yang tegas terhadap LGBT, tapi dianggap sebagai ibaratnya apa ya, pilihan personal saja ya, karena Indonesia juga negara yang sekuler juga gitu loh. Memisahkan antara agama dan kehidupan sehingga tidak jelas ininya, tidak jelas apa yang menjadi sebuah bentuk standar benar salahnya, dikembalikan kepada
masing-masing manusianya gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah bentuk tantangan bagi kita sebagai seorang pemuda hari ini untuk bisa melakukan perubahan di tengah-tengah lingkungannya kita, melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya kita, agar ayo dong kita back to the Islam, bukan cuma sekedar Islam sebatas individual, tapi Islam yang kafah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kemudian ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Saya kembalikan ke MC Mbak Nur Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih dok. Ya Allah, benar-benar mind-blowing banget ya. Ternyata mereka se-excited itu untuk merasuki pikiran-pikiran kita. Oke, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 21:13 bagi daerah WIB, dan untuk daerah WITA ini sudah masuk jam 22:13 ya. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab, tapi mohon maaf sesi tanya jawabnya dibatasin. Silakan bagi yang mau bertanya kepada Dr. Rati, silakan langsung lewat kolom chat atau bisa langsung on mic. Ayo. Aku, Kak. Oke, siapa di sana yang ingin bertanya? Kurang kelihatan, guys. Risna dari Sulawesi Selatan, Kak. Oh, Kak Risna dari Sulawesi Selatan. Silakan, Kak Risna. Ya, jadi dari ini bercerita dari pengalaman ya, Kak. Aku kan punya teman. Ini teman aku tuh bisa dibilang apa ya? Dulunya juga mempunyai masa lalu yang kelam gitu. Pernah pacaran dan sebagainya. Nah, setelah itu dia ini ikut kajian-kajian sehingga dia dapat beberapa ilmu, mulai dari ya nggak boleh pacaran dan mendekati laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, di suatu kondisi dia itu ketemu sama ketemu sama seseorang, dalam artian dia itu mau mendekat sama orang tersebut untuk mendakwahi juga gitu, untuk mendakwahi agar ilmunya itu juga bisa dibagi kepada orang tersebut. Tetapi mungkin saking dekatnya dia dengan orang tersebut sehingga dia itu bisa dibilang menjalani hubungan yang tidak semestinya gitu, yang awalnya niatnya mau mendekat sama Allah dengan menghindari laki-laki, malah jatuhnya ke ini, suka sama perempuan. Sampai-sampai aku tuh punya teman satu lagi pernah ngadu kalau dia itu pernah dapetin teman yang satu ini lagi melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya gitu, Kak. Jadi kira-kira apa solusi dari permasalahan ini, Kak? Seperti itu. Masya Allah, sangat plot twist sekali. Plot twist banget ceritanya. Kirain cuma ada di film-film, ternyata di dunia nyata. Oke, jadi intinya itu Wattpad ya. Awalnya pengen bantu untuk mendekatkan diri kepada Allah ceritanya, tapi ternyata beliau terjebak dan bukannya menghindari laki-laki, ternyata dia terlalu dekat dengan perempuan ya gitu ya. Oke, Kak Risna. Mau langsung dijawab dulu atau kita tampung pertanyaannya, Dok? Tampung aja ya supaya kita bisa selesai, mudah-mudahan kalau di sini 10.30. Mudah-mudahan bisa selesai 10.30. Baik dok. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi. Agatha. Silakan Kak Agatha, boleh open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam dokter. Aku pengen lebih ke cerita sih, kayak minta pendapatnya gitu. Jadi aku sebenarnya baru hijrah dan pacar aku yang sekarang ini dia sorry to say dia mantan bisexual. So jadi dia sebenarnya sekarang aku kasih tahu ke dia, sekarang aku lagi ikut webinar, terus dia juga speechless gitu lah, aku ikut kayak gini, terus dia yang bilang
dia beberapa kali dan sering lah intinya dia bilang dia mau berubah. Tapi satu sisi ketika dia pengen berubah itu saya sebagai ya gimana ya, mohon maaf ya untuk semuanya ini karena saya juga baru mendalami ilmu agama. Jadi apa ya, kayak layaknya laki-laki kalau misalnya pengen nafsunya istilahnya ini kan istilahnya tanda kutip dipancing gitu ya. Jadi kadang saya suka pakai pakaian yang agak terbuka dengan niat saya yang biar dia tuh balik ke lurus lagi gitu. Karena satu circle itu dia pernah suka sama cowok juga di situ sebelum dia jadi pacar saya gitu. Jadi saya minta tanggapannya dokter atau yang lainnya bagaimana cara pandangnya, apakah yang saya lakukan itu salah atau bagaimana, karena saya tuh pengen dia balik gitu, tapi mungkin cara dari pandangan saya agamanya mungkin salah ya, karena saya pakai pakaiannya agak terbuka itu untuk biar dia ndak balik lagi ke masa lalunya dia gitu. Terima kasih, gitu aja. Aku minta tanggapannya dari sudut pandang yang mana aja. Terima kasih, Kak. Baik, Iya, terima kasih Kak sama-sama. Agatha. Ya, Dok, ternyata banyak banget Dok yang nanya. Ya Allah, pertanyaannya juga saya juga penasaran tentang jawabannya nih Dok. Tapi waktu ini ya Allah sangat kurang kondusif ya. Mungkin bisa aku pilih yang paling kena kali ya Dok di kolom chat ya. Boleh, silahkan. Ya. Buat teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya pertanyaannya belum bisa terjawab pada malam hari ini karena waktu ya. Mungkin nanti bisa next time bisa ditanyakan langsung kepada dokter via DM ya Dok, insya Allah Dok. Oke, di sini aku pilih pertanyaan tentang ini dari Kak Rima. Saya izin bertanya, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang suka baca cerita fiksi yang mengandung LGBT, tetapi dalam kehidupan nyata mereka tidak mendukung perbuatan itu. Jadi bagaimana kita menasehati atau adakah tips-tips yang bisa membuat mereka meninggalkan perbuatan tersebut? Jadi ada beberapa orang tadi yang pertanyaannya agak sama tentang orang yang sebenarnya kalau secara zohir itu nggak mendukung gitu Dok, tapi mereka suka baca atau suka nonton film-film yang mengandung tentang LGBT itu Dok. Oke Dok, silahkan. Oke, jazakillah khair semuanya atas pertanyaannya. Menarik sekali ya sharing-sharingnya malam ini. Banyak banget kisah-kisah plot twistnya kayak baca Wattpad. Padahal aku bukan pembaca Wattpad sebenarnya. Nah, jadi pertama dari pertanyaannya Ukhti Risma dari Sulsel. Halo, kita sama-sama di Wita. Risma tinggal di mana? Kabupaten Jeneponto, Kak. Oh, Jeneponto. Oke. Lumayan jauh ya. Nah, jadi kalau bicara tentang masalah kisah yang tadi disampaikan oleh Risna, awalnya misalkan seseorang itu dia berusaha hijrah gitu supaya dia itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, jadi dia menghindari cowok nih ceritanya. Taunya deket sama cewek, malah keterusan deketnya. Gitu ya. Maka sebenarnya seperti ini teman-teman sekalian, tidak bakalan terjadi kisah yang seperti itu kalau dari awal yang menjadi suatu bentuk konsisten kita dalam hijrah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain gitu. Nah, ketika misalkan yang terjadi adalah sekedar menghindari cowok tadi, ya misalkan mungkin dia hijrahnya kan banyak juga tuh ya. Orang-orang yang hijrah karena dia dalam tanda kutip pernah sakit hati gitu, sakit hati sama cowok. Akhirnya kemudian dia berusaha untuk pokoknya saya mau hijrah deh, saya tidak mau lagi dekat-dekat dengan cowok. Tahu-taunya ketika misalkan ternyata nawaitunya itu tidak betul-betul lurus, bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya tadi ketika misalkan ternyata dia masih memakai hawa nafsunya dan dia merasakan satu bentuk kenyamanan ya dengan seseorang yang sosok perempuan yang dia dekat tadi ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemudian bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah
malah menjauh dari Allah karena kemaksiatan yang dilakukan. Meskipun tadi awalnya jalannya udah benar, tapi di tengah jalan udah serong gitu ya. Nah, maka yang harus kemudian teman-teman pahami sebagai orang-orang yang berusaha untuk berhijrah, hikmahnya adalah pertama senantiasa luruskan niat, dan yang kedua dalam proses perjalanan hijrah, Masya Allah nak sabar ya, dalam suatu bentuk proses perjalanan hijrah itu teman-teman sekalian memang bisa banyak hal yang terjadi, bisa futur, bisa kemudian iman tiba-tiba luntur padahal awalnya waduh sudah semangat banget, udah udah all out banget gitu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka memang dia membutuhkan adalah satu bentuk kesabaran ya dalam proses hijrah, agar apa? Agar kemudian niat kita dari awal ya, dedeknya juga mau menjelaskan nih. Ya sabar nak ya, sabar ya Salihah. Nah, agar niatnya kita ini kayaknya udah mulai mengganggu nih. Dititip dulu bentar ya. Nih sudah tidak kondusif. Iya, no, sayang. Bentar ya, izin dulu ya sebentar ya. Izin Baik, dulu onti-onti. Ya, teman-teman, kita tunggu iklan beberapa saat. Nah, jadi sebenarnya bagi kita kemudian yang tadi ada bentuk kisah yang disampaikan sama Ukhti Risna tadi, plot twist seperti itu ya kita mengambil hikmah bahwasannya bukan berarti kemudian hijrahnya yang salah gitu, atau misalkan menghindari cowoknya yang salah, bukan, itu sudah benar gitu. Yang salah itu adalah ketika ada satu momentum tertentu kita menggunakan hawa nafsu nih. Padahal sebenarnya kalau dari awal itu konsisten, betul-betul lillahi ta'ala gitu ya, dari awal maupun pertengahan prosesnya sampai kemudian akhir prosesnya. Ya meskipun misalkan kayak tadi dia mendapatkan satu bentuk kenyamanan mungkin dengan sesosok wanita yang juga sama-sama hijrah, sama-sama misalkan dia sevisi gitu ya. Nah, ketika misalkan memang betul-betul pengen sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, tidak mungkin ya terjadi seperti plot twist yang disampaikan oleh Risna tadi, bahwasannya bahkan ada yang pernah memergoki mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Waduh, itu kan sudah parah banget tuh. Karena kalau misalkan kemudian niatnya adalah karena Allah, sekalipun misalkan mungkin entah karena misalkan mungkin dia punya faktor trauma psikologis di masa lalu atau apa yang menyebabkan dia akhirnya punya satu bentuk kecenderungan kepada sesama jenisnya dan dia merasa nyaman dan akhirnya kayak bagaimana ya, punya hubungan yang begitu lekat, dekat, spesial dengan teman ceweknya, ya kalau dia kembali lagi bahwa orientasinya adalah harusnya karena Allah, dia harus kemudian fokus untuk beribadah dan meraih ridho Allah, dia tidak akan sampai terjerumus ke arah sana gitu lah. Nah, itu ya tadi tipsnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, kenali, sadari gitu ya. Berdamai dengan masa lalu, hindari lingkungan yang toksik dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, gimana Derisna, ada tanggapan mungkin? Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ngerti, Kak? Oke ya, jazakillah khair. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Agatha Felicia, makasih banyak atas sharingnya ya. Jadi karena di sini kita konteksnya adalah mau bener bareng, saya sangat menghargai keinginan Agatha yang sudah mulai untuk hijrah, meskipun saat ini Agatha sebenarnya sudah menyadari bahwasanya kayaknya ada kesalahan dan kekeliruan deh. Tapi saya sangat menghargai pertama di Agatha berani untuk sharing gitu ya. Kemudian berani untuk melangkah mau hijrah meskipun misalkan mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, belum menutup aurat, masih pacaran dan sebagainya. It's okay, yang penting kemudian kita niat dulu gitu ya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak sama sekali melangkah gitu. Apalagi pada konteks di komunitas ini kan mau benar bareng, artinya memang next step-nya semoga kemudian bisa semuanya bisa jadi lebih baik sama dengan bareng-bareng kan gitu. Nah, pertanyaan De Agatha tadi menarik ya kisahnya. Gimana tuh sebenarnya kalau bicara tentang masalah niatnya De Agatha itu bagus banget sebenarnya, gitu kan? Niatnya kepengen
si pacarnya ini kembali kepada fitrahnya gitu ya, biar dia nggak jadi orang yang orientasi seksualnya itu menyimpang, karena itu sesuatu yang dosa. Tapi kalau misalkan kemudian kita itu berusaha untuk dalam tanda kutip ya menyembuhkan, atau kita itu berusaha untuk mengembalikan dia kepada fitrahnya ya, tetapi dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka apa yang terjadi? Barangkali dia bisa berubah, tapi berubahnya itu sesaat saja. Kenapa? Dia berubahnya itu orientasinya berubah hanya karena hasrat seksualnya saja, misalkan ya. Tetapi tidak betul-betul lahir dari sebuah bentuk kesadaran yang akhirnya membuat dia itu benar-benar kembali kepada fitrahnya. Jadi ibaratnya apa ya? Kayak kita menyembuhkan sesuatu tapi dengan memberikan penyakit lain. Paham kira-kira maksudnya? Jadi misalkan kayak ibaratnya apa ya, orang kecanduan pornografi tapi dikasih game biar dia kecanduan game gitu ya. Tapi itu masih mending lah levelnya ya, karena kalau main game itu mungkin levelnya mubah lah. Cuman ini yang jadi sebuah bentuk kekeliruan adalah kalau kita berusaha untuk melepaskan dia, ibaratnya ya, melepaskan dia dari mulut buaya tetapi membawa dia ke dalam mulut harimau. Sama-sama berbahaya sebenarnya, ya kan? Oke, mungkin misalkan dia udah kalau misalkan ternyata orientasinya itu berubah menjadi straight gitu ya, menjadi kembali kepada fitrahnya, tapi dia melakukan aktivitas yang lain gitu. Maksudnya misalkan dia berzina, ya tetap salah juga kan gitu. Nah, sehingga yang perlu untuk dilakukan adalah apa? Melakukan sebuah bentuk support agar semuanya itu kembali kepada Allah gitu. Nah, tugasnya di Agatha sebenarnya bukan merubah pacarnya gitu. Kenapa? Karena kalau bicara tentang masalah bisa berubah atau tidak, siapapun itu tidak bisa kembali kepada orang lain, tetapi orang itu bisa berubah hanya berdasarkan dari keinginan dia sendiri dulu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Nah, jadi sama halnya misalkan kita nggak bisa maksa orang itu untuk berubah. Jangankan kita, jangankan Mbak Agatha, Rasulullah SAW pengen pamannya itu biar masuk Islam, nggak bisa. Pengen banget. Pamannya tuh udah baik banget mendukung dakwah Rasul, tapi nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Rasulnya sayang banget sama pamannya, pengen banget pamannya juga masuk Islam. Tapi sampai akhir hayatnya pamannya nggak masuk Islam. Gitu. Karena kenapa ya, kembali bahwasanya yaitu yang namanya seseorang itu kita jangan pernah berharap bahwasanya kita bisa merubah seseorang. Nggak ada jaminannya, nggak ada garansinya. Yang bisa merubah diri mereka hanyalah diri mereka sendiri. Gitu loh. Itu yang harus kemudian kita pahami. Sehingga apa? Fokusnya kita adalah bagaimana memperbaiki diri, bukan fokus bagaimana memperbaiki orang lain. Gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Agatha fokus dengan dirinya, berusaha untuk menekankan diri betul-betul kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki hijrahnya. Nah, semoga lewat dengan doa yang disampaikan itu bisa menjadi sebuah bentuk hal yang mustajab. Nah, minimal yang bisa kita lakukan, karena yang namanya interaksi ikhwan dan akhwat itu kan terbatas ya Mbak ya. Jadi terbatas, nggak bisa misalkan mungkin kita mau melabrak aturan Islam, niat saya dakwah kepada dia, terus nginep di rumahnya, ya nggak bisa, itu namanya modus, bukan dakwah. Nah, jadi atau misalkan mungkin saya mau dakwah dia, saya mau bikin dia itu kembali kepada fitrahnya, jadi saya harus dekat dengan dia, saya harus jadi teman curhatnya, ya nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena memang ada batasan per ikhwan dan akhwat. Yang bisa dilakukan adalah minimal kita men-sharingkan informasi-informasi ya. Men-share kan, kalau kita share di media sosial itu kan bisa dibaca oleh umum ya, baik ikhwan maupun akhwat gitu ya. Nah, men-sharekan sebanyak-banyak informasi-informasi yang benar, informasi-informasi Islami, informasi yang memotivasi orang untuk kembali kepada fitrahnya, informasi yang bisa memotivasi orang untuk kembali ke jalan Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini mohon maaf, suara babynya kedengaran banget nggak ya? Dia lagi konser tengah malam nih. Enggak, Dok. Mohon maaf ya. Enggak kedengaran ya? Enggak terlalu, Dok. Oh ya, oke, alhamdulillah. Oke, Mbak Agatha gimana? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, semangat ya hijrahnya. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Nah, sama-sama ya teman-teman sekalian, kita saling mendoakan. Nah, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir tadi, gimana dengan posisi
dia nggak LGBT kok tapi suka dengan tontonan kayak gitu. Nah, gimana tuh? Ini konteksnya tadi yang bertanya temannya ya, yang mau gimana menasihati teman-teman yang kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau orientasi kita itu adalah kita hidup dalam rangka untuk meraih ridho Allah, kita hidup dalam rangka untuk mencari ridhonya, kita hidup dalam rangka untuk beribadah kepadanya, kita hidup dalam rangka untuk meraih cintanya, maka kita tidak bakalan bisa suka dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kalau kemudian cintanya kita kepada Allah itu, kita berusaha bangun dengan cinta yang benar, gitu. Dengan cinta yang betul-betul ikhlas, dengan cinta yang besar pada Allah, maka otomatis kita nggak bakalan suka dengan apa yang Allah tidak suka. Dan harusnya begitu. Kalau ternyata misalkan kita tuh masih suka dengan apa yang Allah tidak suka, berarti ya kita masih perlu untuk memperbaiki cintanya kita kepada Allah dan hubungan kita kepada Allah dulu. Nah itu sih yang menurut aku. Nah artinya apa? Artinya memang kita juga nggak bisa pungkiri. Banyak misalkan kisah-kisah bromance yang saat ini, atau misalkan mungkin kayak film-film yang mendukung LGBT gitu ya, romance-romance yang kayak gitu, itu sebenarnya yang karena industri film kita hari ini memang disupport oleh yang namanya kebebasan, dan kayaknya pangsa pasar orang yang suka dengan hal yang kayak begitu tuh banyak. Nah, sehingga si produsen film ini melihat ada bentuk pasar yang besar yang orang tuh para fans itu ternyata suka juga dengan kisah-kisah kayak gitu. Padahal itu hal yang sebenarnya tidak harus kita sukai gitu loh. Jangan sampai begini. Gara-gara kita suka dengan hal itu dan itu dilihat oleh si produsen film dan atau industri kreatif atau industri hiburan, sehingga menyebabkan akhirnya hal tersebut yang marak diproduksi. Ternyata tanpa kita sadari kita berkontribusi terhadap maraknya industri-industri LGBT gitu ya, baik itu di tanah air maupun internasional. Karena hadirnya kita nih yang sebagai fans-fans yang ya suka juga, bentuk sukanya kita dengan apa? Dengan nonton, dengan mensupport, dengan juga apa namanya, beli misalkan ininya, kasetnya dan sebagainya. Nah, maka itu harus menjadi sesuatu yang kita sadari, jangan sampai ternyata kita menjadi kontributor secara tidak langsung ya, kita menjadi kontributor terhadap maraknya LGBT. Nauzubillahi min zalik. Ya, maka yang kemudian perlu untuk dipromosikan, yang perlu kemudian untuk disebarluaskan adalah apa? Ya adalah syiar-syiar agamanya kita, biar bisa jadi satu bentuk pahala jariah juga. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Mbak Nur Fauzia? Sudah selesai ya semua pertanyaannya. Tadi yang bertanya di kolom chat siapa ya? Mbak Rima ya kalau nggak salah. Ada tanggapan mungkin Mbak Rima? Oke, sama-sama. Nah, jazakumullah khairan katsiran bil jannah kepada teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Dan juga yang sudah join untuk bertanya. Mohon maaf kalau ada yang belum memuaskan jawabannya dan belum bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf ya. Dan apabila ada hal-hal yang membuat kondisi tidak kondusif, ini dari tadi dedenya tidak berhenti konser nih. Jadi jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Saya kembalikan ke Mbak Nur Fauzia, silahkan. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah nanti segera kami carikan jawabannya. Mohon maaf ya, saya off cam karena di Kalimantan jam segini untuk pakai Zoom itu susah sekali ya. Untuk provider saya aja sih, nggak tahu kalau yang lain. Oke, jadi mohon maaf saya off cam. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya sampai akhir. Ternyata ada 42 orang yang masih bertahan dari berbagai penjuru di Indonesia ya. Semoga adanya kajian pada malam hari ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin menambah rasa sayang kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan kita bisa menjauhi segala larangannya dan menerapkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga kepada Dokter Ratih. Sepertinya Adik Soleha sudah memanggil untuk untuk
menemani tidur kayaknya ya, karena sudah jam 10:30 ya untuk waktu Wita. Terima kasih Dok dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kami. Teman-teman juga terima kasih. Tapi sebelum saya mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, sepertinya apakah masih ada sesi foto? Nggak ada ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di sharing session mau bener bareng selanjutnya. Assalamualaikum.